Halo semuanya, perkenalkan, aku Putri Nurhayati dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Yogyakarta. Di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas satu kasus yang lumayan menarik nih. Pernahkah kalian membayangkan menjadi seorang dokter yang niatnya ingin menyelamatkan nyawa, tapi justru ditolak oleh pasien tersebut? Bukan karena salah obat, atau bukan karena malpraktik, tapi karena satu alasan yang lebih dalam, yaitu keyakinan. Ini bukan fiksi loh, ini terjadi di dunia nyata. Dan ini jadi tantangan yang paling berat di banyak tempat, terutama ketika ilmu pengetahuan dan kepercayaan agama saling bersilang pandang. Dalam dunia kedokteran, semua tindakan berdasarkan epistemologi ilmiah, atau cara berpikir yang didasari data, eksperimen, dan bukti. Dokter tahu bahwa vaksin bekerja karena sudah melalui uji klinis yang panjang dan ketat. Tapi di sisi lain, pasien memegang teguh epistemologi ilmiah. Mereka percaya bahwa kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari obat. Bagi si ibu, atau bagi seorang ayah, atau bahkan seorang pasien itu sendiri, doa dan pengobatan tradisional jauh lebih sahih daripada suntikan atau pil. Di sini, kita melihat dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan ilmiah dan religius, yang berdiri di atas landasan berbeda. Filsafat ilmu mengajak kita untuk tidak langsung menghakimi, tapi justru menyadarkan kita bahwa kebenaran bisa lahir dari cara berpikir yang berbeda-beda. Mari kita pikirkan, apa sebenarnya hakikat sakit dan sehat? Bagi sains, sakit adalah gangguan biologis dan sehat adalah kondisi tubuh yang normal secara medis. Namun, bagi pasien yang religius, sakit bisa dimaknai sebagai ujian dari Tuhan, atau bahkan peringatan, atau bahkan anugerah dari Tuhan. Realita yang kita anggap netral ternyata penuh makna loh ketika dilihat dari sudut pandang berbeda. Itulah pentingnya ontologi dalam filsafat ilmu. Membantu kita memahami esensi dari sebuah pengalaman, bukan sekedar gejala fisik. Lalu gimana? Dan apa yang harus dilakukan seorang dokter? Disinilah peran aksiologi atau nilai dan tanggung jawab moral dalam ilmu. Dokter tidak bisa memaksa pasien menerima pengobatan, meskipun dia yakin itu solusi terbaik. Tapi dokter juga tidak boleh diam saja, karena ia punya tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan ilmiah secara jujur dan etis. Ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita bertemu di tengah, menghargai kepercayaan tanpa meninggalkan tanggung jawab ilmiah. Filsafat ilmu mengajarkan kita bahwa etika tidak berhenti pada prosedur medis. Etika adalah sebuah empati, komunikasi, dan keberanian untuk menjembatani dua dunia, yaitu sains dan iman. Pada akhirnya, filsafat ilmu bukan cuma teori, tapi hadir di ruang-ruang nyata, seperti ruang praktik dokter itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa di balik data dan diagnosa ada manusia, dan di balik setiap keyakinan ada harapan. Maka tugas kita bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga merawat dialog antara ilmu dan keimanan. Dua hal yang sejatinya bisa berjalan beriringan. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.